Vehicle mengetahui adanya pergerakan tadi sebelumnya The Geek, ada Yudo Alliance. Mereka main di arah bagian utara dari Sosnovka Island, punya dua keuntungan. Kalau zona ke bawah, mereka langsung bisa mainkan Sosnovkanya. Kalau zona juga ke arah bagian atas, mereka bisa main ke Milta dengan cukup aman dengan Vehicle. Tapi zona ke kiri, ini menguntungkan tentunya bagi tim-tim yang turun di sekitaran bagian Very Pure dan juga Primos. Dan saat ini, yang paling kenceng nangisnya adalah Vampire yang tidak bermain. Ini zona dia lagi nih. Enak deh tadi untuk zonanya VPE ya. Tapi nggak main. Nggak main, iya. Tapi mereka nggak main kayak gitu. Tapi kalau ngomongin Vampire juga ya, walaupun nggak bermain, tapi kita bisa mention sedikit untuk hasil mereka di Super Sunday itu jelek banget, Kak. Wah, bukan jelek lagi, bro. 9 poin doang. Waduh. Dari total 6 match di Super Sunday. Padahal last chance-nya mereka bantai-bantai. Iya, itu Iya mendingan kasih slotnya buat Morph aja sih, buat main. Itu dia. 9 poin doang Vampire. Dan yang gue lihat banyak banget tabrakan-tabrakan yang gak Vampire banget gitu loh, Win. Kayak fight 4 orang langsung dateng. Untungnya sih yang bantai-bantai memang tim Indo ya. Jadi Pikmi poinnya sempat dapet mendapatkan lah ya. poin, betul sekali. Tapi gak Vampire yang kita kenal. Dan gue masih belum dapat jawaban. Kira-kira siapa yang bisa bantu gue kasih info ke gue, Ravenlow kenapa gak bermain, itu aja. Karena menurut gue Nuzi harus kembali sih. Kembali semedi dulu. Dijampe-jampe dulu. Tapi entah kenapa emang selalu kayak gitu ya BPE ya. Mau turnamen apapun, mau tingkat apapun ya gitu. Nuzi lagi. Ravenclaw ya belakang. Gua kira mau tingkat apapun bisa nggak maksimal. Enggak, bukan. MUI beda kasus. Sabar, belum kelar ya kan. Betul. Ravenclaw-nya selalu nggak dimainin di awal. Itu, tapi ini udah terlalu lama, Win. Iya sih. Iya kan 1 minggu full gitu loh. Apalagi lu berusaha, last chance bantai-bantai. Super Sunday cuma dapat 1 poin, ya kan? Iya. Hawi gitu loh. Tapi kita lihat kali ini Rai ganti player. 2 playernya tumbang. NKT lagi-lagi tim yang ngamuk di group stage. NKT, tim yang kalah battle fokus sama gua. NKT, itu dia. NKT. Dapatkan 2 lim. Dua eliminasi pertama, ini menjadi poin pertama sekali untuk di match yang ketiga ya, didapatkan oleh tim NKT. Dan berarti tadi dari tim Roy mereka 2 player nunggangin 1 vehicle yang sama, dibuntutin sama tim NKT sampai akhirnya 2 confirm eliminasi didapatkan oleh tim NKT. Betul sekali, tapi jangan lupa juga teman-teman semua kita punya challenge. Di TikTok tentunya kalian bisa ikuti challenge dari Match Clash Challenge kali ini. Yang tentunya kalian bisa ikuti di TikTok Live karena akan ada kesempatan berangkat ke Riyadh, ke Saudi Arabia untuk menyaksikan PUBG Mobile World Championship yang pertama. Karena sebelumnya PWI. PWI ya, ini baru lagi namanya ya kan. Kayak kalau yang Spring juga yang kemarin kita mention itu PMSL yang pertama tahun lalu. Betul, itu dia ya teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian mau mengikuti challenge-nya bisa langsung cek sosial media dari PUBG Mobile Indonesia. Dan jangan lupa juga seraya adanya challenge tersebut kita juga sudah melakukan update ke 3.2 di mana Mecha Fusion bisa kalian mainkan langsung saja di update. Karena biasanya yang tidak update tentu tidak bisa bermain dengan yang sudah update. Dan ini cocok banget nih buat kalian yang punya mekanik hardcore ya kan. Karena dari cuplikan aja kita lihat dari VT-nya, ini susah cuy. Kapan lagi lu perang tapi perangnya sama robot? Itu dia. Iya kan? Memang banyak pro kontra sih yang bilang, aduh bang kok jadi kayak bukan PUBG Mobile ya. Tapi itu justru sebuah art dari PUBG Mobile. Itu. Semua orang juga bilang, pas lagi event Dragon Ball, ih kok gak kayak PUBG Mobile ya? Enjoy main. Itu. Ya main zombie, aduh bang ini apa sih bang gelap-gelap? Iya, Enjoy main. Kemarin apa sih bang terbang-terbang naik karpet gini? Enjoy main. Memang seperti itu. Karena kalau tidak kenal tidak sayang. Itu. Dan kalaupun tidak pengen ataupun lagi nggak mood main di event, kan bisa di nonaktifkan eventnya. Betul ya kan, sekali. sesimpel itu kalau kita ngomongin klasik. Tapi mungkin nggak seru kalau lagi main event, adanya mungkin nyawanya berkali-kali lipat dibandingkan untuk klasik yang biasa. Jadi itu menjadi opsional lah untuk kalian dan juga teman push rank kalian, karena sekarang pasti yakin banget banyak banget yang lagi push konku nih. Tapi absen coba di kolom komentar siapa yang abang-abangan event tapi habis event balik ke platinum. Itu saya. Saya bermain ketika eventnya kan hilang ya, ada transisi kan untuk event yang baru. Gue minus 227 poin, Win. Itu semua game gue tusun, karena kan mentalnya tuh mental 3 nyawa ya kan. Wah mau maju nih ke depan, lupa. Agak kaget ya. Iya. Terus kan ya itulah yang membuat akhirnya kemarin saya minus cukup banyak ya. Tapi untungnya gak push rank saya pribadi, tapi kali ini yang tidak untung. Zero harus dekat sekali teman-teman dari Morph lainnya. Zero di minggu pertama menjadi satu pemain yang begitu bersinar dan begitu mengambil spotlight gua rasa dari tim Morph. Tapi kali ini tadi bahkan ada blunder di game sebelumnya, dia granat dirinya sendiri. Kita harap tidak terjadi lagi di game kali ini. Ada sebuah kontestasi Hulk
Terlempar granat dengan snipes, 3 orang datang. Zai menggunakan sebuah shotgun kocok yang sekarang banyak sekali digunakan oleh para player kompetitif. Dan maju ke bagian depan, Zai mengejar. Ada beberapa predict shots, tapi Zero itu dia sekarang connected. 2 player bahkan tumbang. Ini dia keunggulan bagi Morph untuk mendapatkan 2 poin pertama di game kali ini, Windy. Betul, nih seharusnya udah tahu sih, mereka udah kalah jumlah, kalah juga untuk keunggulannya. Damrut kayaknya untuk bisa escape dan juga running away agak sulit. Dia nge-proning di satu fortingan bagi yang masih ada yang masih cukup sehat. Tapi entah berapa lama dari player tim Geekfam tersebut bisa selamat untuk mendapatkan placement yang terbaik untuk tim Geekfam Malaysia karena itu benar-benar terbuka banget untuk angle-nya. Sementara waktu satunya pun juga masih tertahan, tinggal 2 pilar terakhir. Ini apa yang akan terjadi? Ini yang kita mention di awal, Damrut akhirnya memutuskan untuk bergerak. Ini merupakan keputusan yang paling bijak tapi dengan tracking firing-nya dari seorang Zero kali ini. Apakah akan lebih on point lagi? Tapi ternyata Damrut masih bisa lolos dari peluru yang dilontarkan untuk seorang Zero. Mungkin kalau tadi M4 ceritanya bisa berbeda ya. Skarl memang lebih liar secara aim pattern-nya, jadi tidak terlalu mudah memang untuk dikontrol. Setidaknya 2 eliminasi, tapi kali ini Geekfam. Wah, benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga. Damrut keluar dari pertahanan dari Morph, bahkan kembali lagi ke Morph. Tadi kita lihat pergerakannya, tertembak oleh Mr. Joe dan akhirnya The God dari NKT lah yang dapatkan. Bahkan jarak yang cukup jauh. Gue bilang kan M4 ceritanya pasti berbeda. Karena Skarl itu memang cukup sulit digunakan untuk medium range. Apalagi sebuah objek yang bergerak. Tapi M4 kali 3 apalagi. Apalagi ini para pro player ya kan. Sangat mudah untuk menumbangkan Damrut yang hanya butuh 1 peluru tadi. Geekfam hanya menyisakan Audrey menjadi last man standing. Ya, sini Geek juga kita ngerasain penurunan sih. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan season pertama pun gak banyak perubahan dari Geekfam Malaysia untuk hasilnya dan juga track recordnya. Dan dari seorang Audrey, mau nggak mau pun dipaksa harus bersabar, sudah tidak banyak lagi inisiasi yang bisa dia mainkan. Untungnya Geekfam Malaysia ini berada di bagian area center zone-nya. Compound-nya pun juga masih aman banget. Tapi biasanya kalau mungkin cenderung zonanya akan terus-terusan mengarah ke compound-nya Audrey, itu akan banyak banget tim-tim yang coba untuk meretake area compound-nya, yang akan coba untuk transit di checkpoint-nya. Tapi utara kali ini kosong sekali. GDO2 diberikan keuntungan yang bertubi-tubi sampai dengan stage yang kedua. Itu dia, mereka tidak perlu bergerak terlalu banyak ya dari GDO2 ya. Bahkan di bagian puncak mereka bingung. Kan orang-orang kata mereka kan. Kok kosong, gak ada pergerakan apapun. Dan FaZe Clan cerdas sekali, mereka tahu bagian kanan akan sangat ramai, akan sangat pack of people. Dia bergerak ke arah bagian kiri dan mendapatkan beberapa compound yang bisa dimainkan. Gue melihat RRQ juga tadi udah cukup ke arah bagian tengah. Void menjadi tim yang sekarang akan mulai melakukan sebuah melakukan sebuah swiping dari bagian kanan. Gua harap bisa untuk maksimal. Sementara beberapa titik yang diindikasikan tidak adanya backstep. Tempat Roy misalnya, karang yang begitu tinggi ada di bagian dari kiri peta kali ini dimainkan, tapi belum terlalu tengah juga. Jadi menurut gue belum terlalu worth it untuk zona yang kedua. Altrigo pun juga bergerak. Tim Indonesia ini banyak pergerakannya cukup beriringan. Dari kanan cukup banyak. Ada Altrigo, Bigetron, Voin, RRQ, 4 tim setidaknya loh. Indonesia dari bagian kanan, Windy. Iya, berarti dari sekitaran school, Yasnaya dan juga mention sekitarnya ya. Untuk itu posisi awal dari tim Indonesia. Tapi kita sudah mulai memasuki stage yang kedua, pasti akan terjadi pertemuan satu sama lain ataupun gesekan lah setidaknya. Tapi sejauh ini yang paling tidak aman adalah lagi-lagi Geekfam Malaysia, Audrey. Dengan ada suara tembakan, buka posisinya pasti juga diketahuin. Tapi kita akan hentikan dulu pembicaraan untuk Geekfam Malaysia karena kita akan melihat terlebih dahulu fight antara GDO2 dan juga Voin Donkey. GDO2 tim yang lagi bisa dikatakan keras kepala sekali. Mereka agresif di awal, mereka dapatin poin eliminasi. Sedangkan Voin yang butuh waktunya lagi untuk mereka bisa reset lagi, kembali comeback lagi, akan berhadapan satu sama lain. Tapi lihat dari seorang Fredo, adanya high ground advantage, sudah mulai masuk damage-nya ke satu player tim Voin. Tapi untungnya belum sampai adanya knockdown yang harus di-dealing dari tim Voin. Tapi gue khawatirkan ada flank yang dilakukan oleh seorang Kid. Dan kita tahu Kid bermain dengan sangat baik di beberapa game sebelumnya. Kalau udah crossfire yang memberikan satu saja knockdown, ini udah membuat keunggulan untuk tim GDO2. Ada pergerakan itu dia, untung terdeteksi Kid ada di bagian mana. Baik sekali tadi pergerakan dari Voin Donkey untuk mengetahui adanya pergerakan ke arah bagian bawah. Mudah-mudahan bisa ada sebuah antisipasi. Karena sekarang harusnya Voin Donkey sadar mereka menang jumlah di bukit ini. Mereka bisa maju ke arah bagian depan. Satu knockdown gua rasakan membuat Voin Donkey maju. Dan lihat smoke langsung diberikan ke arah bagian kanan agar tidak ada tembakan dari seorang Kid. Kid bahkan sekarang yang lari tunggang langgang ditembaki dengan cukup banyak oleh Voin. Namun jaraknya cukup jauh. Bullet drop terjadi. Belum ada damage apalagi knockdown yang diberikan.
Ya, sini informasinya tepat sekali sih dicerna sama tim Bowin untuk saat ini karena pasti posisinya hit akan memberikan bahaya tersendiri nantinya untuk tim Bowin Donkey. Dia transit di balik area satu area kontainer di bagian bawah sana. Dan untungnya semakin dia mati pergerakannya, harusnya untuk posisi seperti ini Bowin masih cukup aman untuk player-playernya. Tapi untuk mereka bisa masuk ke next stage-nya, untuk di next zone-nya harus melewati berbagai rintangan. Seperti halnya sekarang, rintangan harus dirasakan juga oleh Morph Team. Satu playernya down kali ini dan bahkan dua player down untuk tim Infinity. Satu di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi. Let's go Morph, kamu pasti bisa. Dan Turnike, dia semakin terperosok tapi no. Ini granat yang sangat membahayakan. Bukannya menokdownkan lagi, malah semakin mengeliminasi satu player tim Morph. Ada balasan granat, adanya lemparan utility, dan Hulk versus player tim Infinity. 1v1, adanya lompatan juga dengan tembakannya. Dan akhirnya no Hulk, dia kalah untuk close combatnya dengan seorang Turnike. Untuk ada balasan dilakukan oleh seorang Zero juga. Lagi-lagi Zero akhirnya udah mulai ngecun lagi dengan player-player dari Morph. Berharap ada sebuah balasan yang lebih besar lagi bisa diberikan karena Infinity menyisakan orang seperti di sana. Masih melakukan proning, healing dilakukan oleh Zero, tapi tembakan cukup banyak. Bahkan NKT sepertinya ingin mengambil porsi kue ini. Mr. Joe melihat dan Spider-Tan. Aduh, sebuah steal elimination yang seharusnya tidak terjadi. 5 eliminasi sudah dikumpulkan oleh NKT. Gotoni mendapatkan satu player dari tim NKT. Ending dilakukan. Sangat-sangat jahat dari Gotoni. Mencari yang kedua sepertinya dapatkan yang kedua. Ternyata Zero yang dapatkan player tersebut. Gotoni masih bertahan. Datang Mr. Joe juga ke sana. Ada granat yang diberikan karena The God membuat NKT yang tadinya mau mengambil porsi kue yang begitu besar justru tumbang dua playernya kali ini, Windy. Ya betul, dua akan coba versus dengan tim Morph dan granat. Zion Poin mendapatkan posisi seorang The God. Dan sekarang Mr. Joe sudah pasti nggak ada backup karena dua player lainnya fokus untuk menghandle Morph. Dan sudah keluar Infinity, Gotani, dia bermain di bagian area luar saat ini. Coba untuk melakukan close combat dan akhirnya damage-nya pun sudah mulai masuk. Dan Browning shot yang digagalkan oleh seorang Gotani. Ini dia the last man standing tim Infinity. Masih tersisa tapi harusnya finishing kali ini ingin didapatkan oleh tim Morph. Tinggal mendapatkan satu yang terakhir. Apalagi sudah mulai low juga SP-nya Gotani. Tidak ada kesempatan untuk kill Linka dan dia masih mengulur-ngulur waktunya. Tapi FBP Gaming Mode kali ini sudah dimainkan juga oleh seorang Zero. Harus cepat kedua player ini bersamaan untuk masuk ke arah satu titik yang sama. Karena satu orang yang menjadi target, Gotoni berhasil mendapatkan sebuah crossfire. Tapi untungnya ada penyelamatan dari Zai yang lagi-lagi menggunakan shotgun kocok. Tapi Morph Team benar-benar membara. Untuk game kali ini sudah mengumpulkan 7 eliminasi. Masih ada di dalam play zone juga walaupun sayangnya hanya menyisakan 2 orang saja, Windy. Betul, tapi di antara tim-tim yang masih ada ya dari 14 tim, itu semuanya masih pasif. Cuman Morph saja yang sudah perang sana, perang sini, 7 eliminasi mereka dapatkan. Yang lainnya lihat, yang sudah pulang ya udahlah ya mereka dapetin poin eliminasi pasti dari fight-nya. Tapi yang masih tersisa itu cuma Judo Alliance. Satu-satunya yang sudah mendapatkan sebuah eliminasi tapi Morph. 7 poin eliminasi, ini luar biasa sekali. Walaupun tinggal 2, tapi seenggaknya rata-rata poin per match-nya sudah mereka kantongi. Itu dia, karena kita katakan lagi 7 is the average. 7 adalah rata-rata. Karena di minggu yang pertama kita lihat ada di sekitaran angka 82 poin aman ya. Mencapai 84 poin. Vampire nangis di minggu yang pertama karena Dingo Xavier mengejar di game terakhir dengan winner chicken dinner ke arah alter ego RF. Jadi mengejar sekitar 7-8 poin per game adalah hal yang mutlak harus dilakukan jika berkaca di game atau minggu yang pertama. Tapi stage yang keempat ini seperti sebuah pertanda baik buat tim Indonesia. Gue melihat Bigetron, gue melihat RRQ ada di bagian tengah pun juga alter ego. Namun tidak boleh jumawa. Doalah yang kita berikan kali ini, mudah-mudahan tim Indonesia akan men-secure chicken di game yang ketiga. Sementara Face Clan, RRQ, dan juga satu tim yang lainnya PS seperti tadi saling berjibaku. Yudo Lions, Keiluk melakukan gerakan yang cukup baik karena bagian atap tapi terkena granat dari Namcube yang membuat tim Secret Vietnam sekarang menang secara jumlah di compound ini. Tapi Soa Slow membakar karena bagian depan. Ada healing yang bisa dilakukan karena bakaran tadi membuat waktu dan juga space untuk player kita. Jimmy masuk ke dalam, low Jimmy yang knockdown. Yudo Alliance kali ini porak-poranda oleh tim Secret. Betul, dan datang lagi kontender baru lagi masuk, dia bolting ini dilakukan dan langsung adanya lompatan jump shot dilakukan oleh seorang GK. Coba untuk melakukan sebuah jiggle tapi tidak bisa melalui celah yang begitu sempit. Bisa dimaksimalkan oleh player dari tim Judo Alliance. Tinggal satu 1v1 jump shot langsung dipatahkan begitu saja oleh gerakan yang sangat teramat tidak lucu.
dipicu oleh seorang Namcute. Update yang terbaru memang DBS, no, DBS memang di nerf, tapi lagi-lagi close combat dipakai oleh pro player tetap menjadi senjata mematikan. Mungkin masih bisa dikategorikan sebagai penghancur karir kali ini Yudo Lions yang karirnya berhenti di game kita yang ketiga. Sementara waktu stage keempat masih menyisakan 13 player, berarti stage kelima nanti akan terjadi huru hara, tidak akan terelakkan. Okta, Hawi, lapar atau satar itu? Lapar. Sudah sangat low, lapar dengan tembakan Okta yang cukup jauh tadi sebenarnya jaraknya. Tapi Bigetron ternyata di bagian tengah tidak bisa untuk bersenang-senang seperti itu saja karena menjadi perhatian banyak tim ini. Betul, selain boostingan netizen, pasti boostingannya Nacha ya, on Hawi, point ya, betul untuk juga, Okta Okta, ya ya kan. Makanya aimnya tajam banget, tapi hati-hati alter ego, jangan fokus untuk yang jauh terlebih dahulu karena Bowen yang saat ini coba untuk mendekatkan jaraknya dengan high ground kali ini. Bisa melihat permainan di tim alter ego Rosemary, menggunakan baginya coba untuk mundur ke bagian compound belakangnya sana. Dan sudah mulai ada barter untuk ammo dari masing-masing senjata dan hati-hati Rosemary sudah nge-pick dia lewat celah jendela dan baru dikatakan kalau Rosemary sudah nge-pick jangan sampai terlalu overpick karena pasti lihat damage-nya, aimnya sakit banget Rosemary. Itu Rezak loh yang dilawan. Rezak yang di minggu pertama menunjukkan King-nya. Karena di komunitas dia dapat title King Rezak. Tapi ini yang dilawan bukan King lagi, tapi alien. Bukan Red Aliens, tapi alien yang lain. Alien. Yaitu Rosemary. Tadi gue tahu Rezak tuh lagi coba-coba ting-ting kali 4 tau Iya. gak sih ya kan? Yang nembak nge-crouch, tapi ini yang dilawan Rosemary, Rosemary. bos. Dan Audrey, tadi kita sempat kehilangan letak posisinya karena memang menjadi last man standing. Bergerak masuk ke dalam zona, menjadi eliminasi bagi tim yang lain. Zona keempat atau play zone yang keempat kali ini akan semakin mengerucut. Mungkin mendonat, mungkin menuju ke arah bagian kanan. Kita akan lihat, gua rasa Bigetron masih akan cukup aman. Di play zone yang kelima dan baru gua katakan masih cukup aman. Tapi ternyata agak ke arah bagian utara. Banyak open space dan untungnya 3 tim Indonesia termasuk Voin bahkan masih masuk ke dalam play zone, Windy. Betul, selain Voin, RRQ, ada alter ego juga yang udah dari tadi memang aman ya kita lihat untuk compoundnya mereka. Yes. Dan berarti akan semakin diamati terus pergerakannya. Ini Void punya 2 pilihan. Kayaknya untuk mereka coba nge-push commit ke alter ego nggak mungkin ya dirasa ya. Masih stage kelima, masih lebar juga untuk area permainan mereka. Tapi kita Hawi, fokus clutch dulu kah? ke tim Judo Auto. Clutch kah dari tim Roy. Wah. Dan ternyata nggak bisa. Bahkan nggak perlu menunggu backup dari seorang adik boy. Itu dia. Ini gue bisa nge-handle sendiri katanya Fredo. Tapi satu player yang tadi di end, BT tentunya ya dari Yudo Auto. Karena Yudo Auto sekarang menyisakan hanya 3, namun setidaknya sudah mendapatkan 2 eliminasi dan kemenangan atas Roy juga kemenangan atas tempat. Mereka bisa memanfaatkan tempat yang tadi dimiliki oleh Roy untuk digunakan. Fredo tadi berlaga dengan cukup baik. Walaupun lagi-lagi ini berupa tempat yang open, terbuka, bisa jadi akan menjadi santapan tim-tim lain. Sementara Creed VIP terlihat satu playernya sepertinya ada damage yang terus bergulir ke arah health point-nya. Belum ada knockdown memang terjadi. Pengamatan dari Morman lagi dan lagi. Satu player Time Entertainment atau XM Time Entertainment yang di minggu pertama justru gue kaget belum terlalu perform bersama dengan Onzen. Karena biasanya ini 2 player yang menggila sekali gitu loh. Yeah. Tapi kita lihat apakah Face Fan akan kembali lagi bangkit di tempat lain VEA. Satu bersatu tumbang, tidak hanya dari Morp, ada Bigetron juga yang turut andil tapi zero dalam pergerakan ke arah bagian vehicle meletup di sana menjadi eliminasi bagi tim Bigetron Red Alien. Wow, ini jujur memusingkan sih untuk fight yang terjadi ya. Ini semua angle, semua sisi semuanya coba untuk fight satu sama lain. Weh, AE. Dan Voin kembali lagi komit Awi. dengan tim alter ego. Dan kali ini Maxius-nya down, langsung di follow up dengan baginya. Weh, Alpha berani Alpha. banget Alpha. Dia mungkin begitu percaya dengan backup dari bagian belakang tim alter ego. Tapi itu begitu berani bold move dari seorang Alpha. Tapi Voin kali ini masih bisa survive ke mereka. Tapi sayangnya Alpha tuh menjadi sebuah makanan untuk tim Voin Boboho kali ini. Oh no, yang Boboho. diincar dengan granat. Boboho. Dia belum healing splash Awi. damage. Akhirnya melukai Boboho, membuat tumbang kembali untuk playernya tim Voin Donkey. Waduh, Alpha tadi. Gua tahu bener kata Windy, ada backup dari bagian belakang oleh Rosemary dan juga Boychill tadi ya. Iya, iya. Tapi yang tidak disadari, dikalkulasi secara aktif adalah Bigetron yang bisa melakukan tembakan. Tapi itu Oh no, granat. Bye-bye. Granat. Duar!
Howie menyisakan satu orang dan akhirnya Void Donkey harus porak-poranda di tangan dua raksasa tim Indonesia, yaitu Alter Ego Ares dan juga Bigetron Red Aliens. Dan Rosemary, ini adalah satu momen yang baik untuk apa? Untuk ngelut tentunya. Masih aman ya kan. Berarti tadi dari Void sebenarnya udah bagus inisiasinya, mereka coba untuk menghindari Alter Ego. Mereka muter ke bagian area yang tadinya nggak dijaga tim Alter Ego, tapi detailing lagi Kak Doge. Itu dia. Diikutin lagi pergerakannya Void sampai di skakmat. Kalau bisa dikatakan bandel lah, tapi Alter Ego itu bandel banget untuk terus mencari. Tapi ya memang mereka punya DNA itu adalah perang gitu kan. Iya. Belum lagi tadi Bigetron juga turut andil dalam melakukan tembakan-tembakan dari jarak jauh. Dan peperangan tadi juga dibumbui dengan pergerakan Alpha yang secara logika itu nggak logis. Tapi itu menjadi opening untuk apa? Bu Voidnya jadi kalang kabut dengan pergerakan oleh Alpha tadi. Jadi distraction lah ya Betul. untuk tadi tim Void Donkey, tapi itulah yang terjadi dan 7 tim tersisa tiba-tiba. Creed-nya pun pulang dengan tangan kosong hanya membawa satu placement point dan sekarang giliran Alter Ego dipaksa bertemu lagi, dipaksa fight lagi dengan tim TS dengan adanya susulan granat, 2 kali granat, utility dilontarkan saling barter utility. Dan masih belum ada yang connect satu sama lain, tapi Rosemary hati-hati, semakin low dia, belum healing dan untungnya masih punya waktu lagi untuk mundur sedikit dari seorang Rosemary. Dan lihat disiplinnya Win. Oke memang lari ke belakang, tapi smoke juga dikeluarkan agar tidak terlihat juga. Apalagi sudah mengetahui sebelumnya ada Bigetron yang bisa melakukan tembakan. Jadi cukup baik, namun tim Secret Vietnam ini seperti duri dalam daging, harus segera dihentaskan. Nate dari Rosemary ini yang kita tunggu-tunggu. 3, 2, 1, high toss ke arah bagian depan. Ke arah bagian dari tim Secret Vietnam, tapi seperti mereka mempunyai sebuah pengamatan yang sangat baik. Tidak jadi knockdown. Ada hit fire dari Rosemary, ada hit mark yang masuk. Itu dia tembakan dari Rosemary. Mendapatkan satu knockdown lagi. Tim Secret Vietnam, satu player saja yang tersisa dengan sebuah bongkaran yang dilakukan Alter Ego Ares. Ya, selain empower, tapi insting dan juga game sense-nya Rosemary itu benar-benar bisa dikatakan no counter. Tepat sasaran, on point di waktu-waktu yang cukup genting. Dan kita melihat kembali, tim-tim sudah mulai semakin chaos lagi. Void-nya Alter Ego mendapatkan beberapa player tim Judo O2 yang tiba-tiba pun dipulangkan semuanya dengan membawa 2 poin eliminasi. Tapi di dalam area compound kali ini dikerangkeng seakan-akan RRQ oleh tim The Xavier, Parajin, dan juga satu player lainnya. Coba untuk melontarkan beberapa utility, tapi untungnya granat Parajin sudah habis. Sehingga mereka hanya bisa mengandalkan untuk peluru demi peluru yang ada di weapon mereka masing-masing. Tapi Snap tahu betul di seberang sana di compound yang jauh masih ada seorang Lambor yang diutuskan untuk menjaga bagian berbeda dari tim DX. Gua bisa berkata ini cukup aneh untuk RRQ, permainan mereka yang biasanya cari-cari eliminasi, dobrak-dobrak. Kali ini cukup bermain dengan passive movement bisa kita katakan ya dari RRQ sendiri. Walaupun masih cukup baik dengan 4 player mereka yang masih tersisa, mereka masih bisa untuk mendulang placement setidaknya untuk lebih tinggi. Tapi Face Clan pun akan datang menjadi malapetaka tersendiri. Tim Secret akhirnya rata dengan sebuah nade yang diberikan oleh Okta. Rosemary memang tumbang, tapi Alter Ego masih mempunyai banyak line up kuat dan bahkan sekarang tanpa kita sadari Alter Ego is on the top di nomor 1 sejauh ini. Tapi kita tidak boleh jumawa, kita masih harus mendukung RRQ kali ini yang masih melakukan pertahanan. Sementara Face Clan seperti sadar mereka tidak bisa terlalu fokus hanya ke arah bagian RRQ. Mereka coba cari jalan lain dengan menembaki ke arah bagian Alter Ego, tapi tidak mengenai. Alter Ego masuk ke arah pertahanan yang tadinya dimiliki tim Secret. Lagi-lagi waktunya apa? Waktunya ngelut. Waktunya ngelut, betul. Dapetin lagi untuk emonya, untuk add kitnya, untuk semua utility-nya. Dan ini untungnya ya ada portingan vehicle yang udah nggak bisa dijebol sama tembakannya Lapar. Jadi harusnya untuk sejauh ini tim Alter Ego masih cukup aman. Tapi entah berapa banyak lagi utility-nya. Adakah lagi vehicle yang bisa mereka pergunakan. Karena untuk next zone-nya ini akan menentukan banget sih takdir masing-masing tim. Dan Bigetron, mereka masih bisa santai di compound ini. Tapi yang gua khawatir dari Bigetron, Lapar bahkan menggunakan red dot sight. Berarti mungkin tidak ada scope yang baik untuk beberapa player, setidaknya Lapar yang tadi kita lihat. Apalagi pelurunya sudah terkikis kurang dari 100. Ini akan menjadi pertanyaan apakah managerial bullet atau ammunition dari Lapar bisa untuk digunakan secara maksimal atau tidak. Sementara back to RRQ kali ini, Calm Before the Storm, mendengar banyak step di bagian luar tentunya dari tim Dingma Xavier. Tapi Alter Ego wow, bergerak ke bagian dalam, masuk cukup nekat. Halo, Alter Ego halo. Ternyata mereka cukup bisa untuk masuk dalam zone dan pintar menggunakan pohon sebagai blinding vision. Untuk tadi Luxi tidak bisa melihat mereka, tapi Luxi, hello brother, gua punya 3 granat, dilempar 1. Apakah connect? Ini dia lempar ke Alter Ego meletup di sana.
memberikan knockdown ke arah bagian Boychill. Luxi, granat yang kedua mungkin akan menjadi finishing. 3, 2, 1, meletup juga. Okta ternyata belum ter-knockdown. Granat yang 3 dilempar lagi oleh Luxi. Bisakah menumbangkan Altrigo, dan itu dia kemenangan bagi Red Aliens dengan granat yang luar biasa dari seorang Luxi. Ya, SWAT Innate ya dari seorang Luxi bisa mendapatkan 2 pilar terakhir dari tim Alter Ego dan Bigetron. Masih dengan 4 anggota mereka masih sangat teramat prima Satar dibandingkan pintar tim lainnya. Dan lihat pergerakannya Satar, dia benar-benar nge-lockdown, gak banyak ruang gerak lagi untuk tim DX, untuk tim siapapun. Semuanya dibatasi ruang geraknya oleh tim Bigetron. Dan ini membuat dari player lainnya untuk lapar. Luxi bisa bergerak begitu bebas dan granat. Coba untuk dipaksa memulangkan kembali 2 player tim DX. Akankah granat buy one get one? Masih belum, tapi sudah low. Ini kalau 1 granat lagi on point di tengah-tengah player tersebut. Bye sudah untuk seorang Paraji, tinggal 1 lagi yang tersisa di balik 1 area natural obstacle. Itu dia, Satar seperti terus memberikan informasi bahwasanya masih ada pergerakan di batu tersebut. Ini dia granat dari Lapar, memberikan damage lagi. 1 lagi Lapar, kamu pasti bisa save. 2 granat bahkan dilempar dari Xavier. Mulai porak-poranda, tapi revive ternyata berhasil dilakukan karena granat yang terlalu jauh. Namun smoke sudah tidak terlihat lagi. Cepat sekali nih Xavier memang untuk melakukan reset. Tapi Faceclan maju dengan begitu nekat. Vintores dapatkan 1, mencari di manakah player yang satunya lagi. Tapi Bigetron pun juga datang. Ini hura-hura yang terjadi. Bagaimana fight ini akan berlangsung? Akan ada tembakan-tembakan terus yang dilontarkan. Vintores tumbang, membuat kali ini hanya menyisakan 1 laba-laba yang harus dicari, dan sepertinya berhasil. Dingo Xavier pulang oleh Bigetron Red Alien. Yes, dan 1 kepala Hexas terlihat dengan sangat jelas oleh seorang Luxi karena areanya udah clear. Mereka benar-benar mengontrol area mereka dengan sangat baik untuk tim Bigetron. Bahkan masih memiliki utility, 3 granat masih di tangannya Luxi. Kita tahu bagaimana Luxi granatnya memulangkan 1, bahkan 2 player tim DX dikirimkan lagi utility. Here's come the needs, tapi kayaknya masih terhalau dengan blockingan obstacle yang begitu tinggi dari batu yang masih dimiliki dari player tim RRQ. Tapi akankah bisa lagi masih bertahan Nexus? Belum ada damage yang begitu signifikan, tapi lihat hujan demi hujan granat terus dihujankan, dan kayaknya ini masih belum bisa menumbangkan 1 player tim RRQ. Tapi hati-hati, Mela dan Onzen masih ada di sana. Untungnya Satar lagi-lagi player yang satu ini melihat bagaimana pergerakan dari Mela langsung menjadi eliminasi. Sudah ada 8 yang dibukukan. Onzen pun juga tumbang all Indonesian, dan berarti confirm Chicken di game kali ini untuk Indonesia. Menembaki ke arah bagian depan, last man standing, dan Bigetron langsung ancang-ancang maju ke arah bagian depan. Cari di manakah Lindas, dan kemenangan untuk Bigetron Red Aliens di game yang ketiga. Woo! Winner chicken dinner di hari ini di minggu yang kedua. Akhirnya chicken pertama untuk tim Indonesia diberikan oleh Bigetron Red Alien.